Puji Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi kita semua. Sekali lagi saya sapa kita semua, Shalom. Mari kita membaca nats renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal ke-43 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 43 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Ayat yang kedua, saudara. Sebab engkaulah Allah di tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudari yang saya kasihi, ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang sungguh sangat indah. Saya percaya ayat-ayat ini menggambarkan juga mungkin hati kita atau kehidupan kita pada pagi hari ini. Namun saya hendak berkata kepada setiap kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alami pada pagi hari ini, kita mau melandaskannya semuanya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Amin, saudara. Pagi hari ini mari untuk beberapa waktu ke depan kita arahkan hidup kita kepada firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami banyak orang, itulah menyebabkan orang kemudian berputus asa. Hidup di dalam frustrasi, saudara. Hidup di dalam tekanan-tekanan yang terkadang membuat banyak orang yang hilang pengharapan, saudara, pada hari-hari ini. Ya, tekanan hidup. Itulah sebabnya mengapa Daud berkata kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, kata Daud, ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, Daud menyadari bahwa jiwa yang tertekan akan membawa dia di dalam satu keadaan yang tentu saja tidak mengenakan, saudara. Ya, gelisah, hidup di dalam satu keadaan yang tidak nyaman. Ya, tidak ada kegigihan di sana, saudara. Hidup serasa sepertinya kehilangan pengharapan. Ya, putus asa. Mungkin kita bertanya pada pagi hari ini, mengapa putus asa bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah kita sudah berupaya sedemikian keras? Kita sudah melakukan bagian kita sudah melakukan ini dan itu, tetapi selalu saja, ya, hal-hal yang buruk masih terjadi dan kita alami hal-hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, putus asa terjadi atau muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu di dalam kehidupannya. Jalan buntu yang dimana merupakan sebuah celah yang dipakai oleh iblis
untuk menanamkan perasaan putus asa di dalam diri seseorang. Sehingga dalam diri yang bersangkutan timbul rasa mengasihani diri sendiri atau self pity, ya, mengasihani diri sendiri. Dan dia mulai merasa bahwa tidak ada lagi orang yang mau menolong dia. Seolah-olah hidupnya terpuruk. Lalu dia memohon-mohon belas kasihan orang. Dia mengasihani dirinya sendiri. Ya. Kita tidak lagi mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa-Nya. Dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati, saudara. Merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar yang sedang kita alami. Tuhan tidak sanggup membebaskan kita dari perkara besar itu. Inilah yang menyebabkan rasa putus asa. Ya, kekhawatiran, ketakutan yang ditanamkan oleh iblis di dalam alam bawah sadar kita, di dalam hati kita, pikiran kita, yang menghilangkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Mengapa bisa iblis berkuasa melakukan itu? Karena kita membuka celah. Ya, kita membuka celah, namanya celah kekhawatiran, ketakutan. Padahal kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, ya, kepada kita seringkali ditegaskan sebagai anak-anak Allah. Bukankah Tuhan yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita? Ya. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Mengapa putus asa terjadi? Mengapa orang kehilangan kegigihan di dalam kehidupannya? Karena tidak ada lagi iman. Tidak ada lagi kepercayaan yang kokoh kepada Tuhan, pemilik masa depan, pemilik kehidupan hari ke hari. Mulai meragukan kuasa Tuhan. Saudara, celah sekecil apapun yang bernama khawatir, ketakutan, jika kita buka kepada iblis, maka dia akan manfaatkan itu untuk mengendalikan kehidupan kita jauh dari sikap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Artinya saudara, jangan pernah tawar hati, jangan putus asa. Ya, kalau kita memiliki iman kepada Yesus, berarti kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menolong dan membukakan jalan bagi kita. Tawar hati atau hilang percaya kepada Tuhanlah yang membuat orang mengalami kesesakan, yang membuat orang kehilangan kegigihan di dalam kehidupannya, yang membuat orang mulai tawar hati, akhirnya melemahkan dia dan membuat yang bersangkutan jatuh dan berputus asa. Dan tidak jarang kemudian di dalam penolakannya akan kenyataan yang dia hadapi dalam kehidupannya, justru dia hendak meninggalkan semua kenyataan itu. Dia mengakhiri hidupnya. Orang yang berputus asa adalah orang yang dekat dengan kematian. Orang yang dekat dengan hal-hal yang memang iblis rancangkan untuk membinasakan dia. Saudara-saudari yang saya kasih, Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, jangan pernah izinkan kesesakan datang dan memenuhi kehidupan kita. Kesesakan harus kita lawan dengan cara apa? Miliki iman kepada Tuhan. Ya, miliki semangat setiap hari melalui firman-Nya sebagai sumber kelegaan di dalam jiwa kita. Saudara-saudari, sebagian besar dari perjalanan hidup ini memang saya harus akui bahwa kita lalui di lembah, yaitu lembah kesukaran yang seolah-olah berada di antara bukit-bukit keberhasilan. Tuhan sebenarnya menyediakan bukit-bukit dengan puncak-puncak keberhasilan yang indah. Namun kita terkadang sebagian perjalanan hidup kita seolah berada di bawah lembah. Ya,
yang pada saat kita melewati lembah-lembah seperti itulah sikap gigih untuk berjuang dibentuk dalam kehidupan kita. Sikap gigih yaitu tidak menyerah dalam keputusasaan ketika kita melewati perjalanan yang sukar dan panjang di dalam jalur lembah-lembah itu, saudara. Sampai kita bisa mencapai bukit keberhasilan yang satu dengan bukit keberhasilan yang lain, yang sebenarnya yang sejatinya Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saudara, itulah perjalanan hidup kita di dalam realitasnya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kalau kita menyadari bahwa jika hati kita tawar, jika kita kehilangan iman kepada Dia, maka kekuatan kita kecil bahkan hilang, bahkan kita bisa jatuh di dalam keputusasaan. Maka pada pagi hari ini, saudara harus bersetuju dengan saya. Tetaplah gigih, jangan putus asa. Sikap putus asa bukanlah karakter yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Amin. Kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya, orang-orang yang beriman kepadanya. Coba lihat kepada Daud, saudara, ketika dia berhadapan dengan Goliat, ya, gunung masalah atau lembah kelam yang ada di depan dia. Tidak sedikit pun Daud merasa takut dan gentar, apalagi putus asa, saudara. Tidak. Dengan penuh iman justru Daud siap perang melawan dia. Bahkan kemenangan itu sudah ada di dalam hati Daud sebelum peperangan itu terjadi, saudara. Kemenangan itu sudah ada di dalam hatinya. Artinya hatinya dia tidak isi dengan tawar, dengan putus asa melihat Goliat yang memiliki postur tubuh yang seperti raksasa, saudara. Tetapi sebaliknya hatinya dipenuhi dengan Roh Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan keberanian. Inilah yang disebut iman yang membangkitkan kegigihan atau semangat. Amin. Hal ini bisa kita lihat, saudara, dari apa yang kemudian menjadi perkataan Daud di hadapan Goliat, orang Filistin itu. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dicatat di sana sampai 46a. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Ya. Ini adalah satu keyakinan yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri Daud, bukan? Ketika dia mendatangi masalahnya, ketika dia melewati lembah kelam yang ada di hadapannya, ya, dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pada pagi hari ini, lewati lembah masalah dalam hidupmu, tantangan demi tantangan yang engkau hadapi dalam hidupmu pada hari ini, dengan berkata, aku akan datangi engkau di dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini, hai engkau masalah-masalah yang akan datang dalam hidupku, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Tuhan akan memberikan kemenangan bagiku, dan aku akan dimampukan oleh Tuhan melewati semuanya itu. Kita harus memiliki sikap iman yang sedemikian rupa, saudara. Ya, kegigihan berbicara tentang keyakinan kita yang teguh kepada apa yang kita percayai. Dan kalau yang kita percayai adalah Tuhan, maka milikilah keyakinan yang teguh. Dan gigihlah di dalam memperjuangkan itu, saudara. Jangan putus asa. Amin. Jangan putus asa. Tuhan menyerahkan kemenangan bagi kita pada pagi hari ini. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita mau melihat masalah, seberat apapun masalah yang kita hadapi itu, dengan menaruh pengharapan kepada Tuhan, atau kita justru berputus asa? Kalau kita berkata pada pagi ini, saya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, saya mau buang segala apa yang membuat hilang atau kecut dan tawar hatiku,
Maka pada pagi hari ini Tuhan akan memberikan kekuatan sejati kepada engkau untuk dimampukan melewati setiap gunung-gunung masalah, lembah-lembah masalah, sehingga saudara bisa mendaki, mencapai kepada bukit-bukit keberhasilan yang Tuhan sediakan pada hari ini. Amin saudara. Jangan pernah buang-buang waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang membuat kita akan putus asa dan lemah. Mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Amin. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut saudara. Sekali lagi, jika Tuhan ada di dalam hati kita, kita tidak akan takut. Ya, kita akan sebaliknya gigih dan tidak putus asa. Ya. Oleh sebab itu pastikan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Senantiasa melekat kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan, jangan izinkan putus asa menguasai hatimu dan membuat engkau gentar. Di dalam segala situasi, hati kita tidak boleh menjadi tawar dan kehilangan semangat. Di dalam masa yang sesulit apapun, kita tidak perlu merasa seorang diri, sehingga ingin melarikan diri dari kesulitan dan kenyataan. Kalau Yesus yang merupakan bagian untuk hidup kita, dan kalau Dia yang adalah sahabat yang setia itu, yang senantiasa menyertai kita, mengapa kita harus merasa berputus asa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kalau burung pipit di udara Tuhan perhatikan dan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi, bukankah hidup kita lebih daripada semua itu? Bukankah Dia tidak akan pernah meninggalkan kita? Bukankah Dia juga akan menyediakan segala apa yang kita perlukan? Lalu apa yang harus kita takutkan dan yang membuat kita tawar hati? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Kita harus meyakinkan diri kita dengan hal ini. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus bersedia terlibat di dalam kehidupan kita. Dan Dia mampu memberkati kita. Termasuk di dalam kehidupan rumah tangga saudara, pekerjaan, kehidupan saudara sehari-hari. Ya, dalam segala aktivitas kita, sekecil apapun, Tuhan Yesus mau melibatkan dirinya untuk menolong kita, untuk memberikan kita kemenangan. Amin. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita harus dengan iman berkata kepada jiwa kita, dengan berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin saudara. Sekali lagi, kita harus berkata kepada jiwa kita yang lemah ini, berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hari ini saya percaya akan ada pertolongan demi pertolongan Tuhan yang akan Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya teruslah berharap kepada Allah. Jangan tertekan, jangan gelisah, jangan berputus asa. Tetap gigih di dalam iman percaya kepada Yesus yang akan memberikan pertolongannya tepat pada waktunya, sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Tetaplah memiliki sikap gigih dan tidak putus asa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.